Jadi fa itu maknanya mulai. Jadi yang dilakukan Nabi Adam pertama kali, dia mulai bertaubat, memulai kehadirannya di muka bumi dengan taubat. Itu makna fa pada kata fatalaqqa. Sementara fa yang kedua pada kata fataba itu sababiyah. Disebabkan Adam mengatakan Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya, disebabkan itu Allah terima taubatnya. Jadi fa yang kedua ini maknanya sababiyah. Sababiyah itu artinya sebab. Disebabkan Adam bertaubat, Allah menerima taubatnya. Disebabkan Adam mengatakan kalimat tadi Rabbana zalamna anfusana, dosa Adam dihapus Allah. Jadi sama-sama fa Pak, tapi maknanya tidak sama. Itu kenapa misalnya begini di surat An-Nasr, iza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitanna sayadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih, pakai fa di situ Pak. Ya. Bapak Ibu kalau lihat di surat apa? Nih, An-Nasr. Di sini dipakai fa Pak. Di sini dipakai wa. Wa ra'aita. Wa ya, dan di ayat yang ketiga fasabbih, fa di situ Pak. Kenapa tidak wa Pak? Karena ada fa itu ada makna sababiyah. Disebabkan pertolongan Allah dan kemenangan yang telah kau peroleh, disebabkan itu maka bertasbihlah kamu. Jadi fa di sana maknanya sabab. Disebabkan ini maka bertasbihlah kamu. Sama juga kalimat tadi, disebabkan kalimat tadi maka diterimalah taubat Nabi Adam. Jadi fa itu ada maknanya mulai, ada maknanya sebab, ada maknanya takkib. Takkib itu langsung. Misal ayat puasa, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun. Fa di situ Pak. Siapa yang sakit di bulan Ramadan atau bepergian boleh berbuka, tapi maka mengganti di hari yang lain. Maka di sana langsung diganti kalau sudah selesai Ramadan. Itu maknanya takkib tuh Pak. Itu makanya mengqada puasa itu lebih didahulukan dari puasa Syawal. Ya Pak. Setelah Ramadan selesai ada puasa sunat 6 hari di bulan Syawal, dahulukan mengqada dari puasa Syawal. Kenapa? Allah gunakan fa, fa'iddatun, langsung. Jadi fa itu tidak sederhana maknanya tuh Pak. Ya. Itu kenapa untuk puasa Syawal digunakan summa. Siapa yang puasa Ramadan, summa atba'ahu. Bukan fa Pak, summa. Kenapa summa di bulan Syawal? Puasa Syawal boleh santai-santai, karena summa itu maknanya tarahi, bersantai-santai. Maka puasa Syawal boleh dicicil sehari seminggu atau seminggu 2 hari. Boleh Pak, karena Allah Nabi menggunakan summa bukan fa. Tapi untuk mengqada puasa Ramadan yang tinggal karena sakit atau safar, fa'iddatun. Maknanya langsung setelah Ramadan itu selesai langsung diganti, jangan ditunda. Maknanya takkib. Itu makna fa itu Pak. Atau kalau Bapak baca Ali Imran 135, orang-orang yang bertakwa itu ciri-cirinya apa? Ciri-ciri orang yang bertakwa, iza fa'alu fahisyatan, bila mereka berbuat keburukan, bila mereka berbuat dosa, maka fastaghfaru. Nih kalimatnya Pak, maka mereka meminta ampun. Allah menggunakan fa, fastaghfaru. Apa maknanya tuh Pak?
mereka langsung istighfar saat berbuat dosa itu tanpa menunda besok atau setahun lagi. Jadi fa di sana maknanya takkib langsung. Minimal Bapak Ibu, fa itu ada 3 maknanya tadi. Ada maknanya istinaf, mulai. Ada maknanya sebab. Ada maknanya takkib langsung. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, makna fa ini bisa dicakup ketiga-tiganya di satu ayat. Nah, mari kita lihat. Surat An-Nisa ayat 34. Ketika Allah berbicara tentang perempuan yang saleh, yang taat kepada suaminya, ya, istri saleha yang taat kepada suaminya. Lihat redaksi ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Suami-suami adalah pemimpin atas istrinya. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena kelebihan yang dimiliki mereka. Wa bima anfaqu min amwalihim, disebabkan nafkah yang mereka berikan dari harta mereka. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib. Maka istri-istri yang salihah, dia tunduk dan patuh serta menjaga diri, harta dan kehormatan dirinya ketika suaminya tidak ada. Coba perhatikan Bapak Ibu. Allah menggunakan fa di situ. Kenapa tidak wa? Wassalihat, dan perempuan-perempuan saleh bisa. Allah bisa saja menggunakan wa, wassalihat, dan perempuan-perempuan yang saleh, dia patuh pada suaminya. Pertanyaannya, kenapa Allah menggunakan fa? Kenapa Allah nak menggunakan wa? Untuk perempuan yang patuh pada suaminya. Ingat, fa tadi minimal ada 3 makna. 1, makna fa itu bisa istinaf, bisa sababiyah, bisa takkib. Apa maknanya kalau istinaf? Apa makna istinaf tadi? Mulai. Kalau ingin rumah tangganya langgeng, tidak ada masalah, utuh, maka mulailah dengan mencari wanita yang salihah. Jangan pernah berharap rumah tangga ini akan utuh dan langgeng kalau tidak memulainya dengan mencari wanita yang salihah. Itu maknanya istinaf. Itu makanya kata Nabi, tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 sebab. Pertama, lima liha, karena kayanya. Jadi kalau ada perempuan kayu, nikahilah kata Nabi. Payah pasanang duit, tak payah mencari dah. Karena ada laki-laki kau enggak pamale pak, ya enggak biasa susah dari ketek, ya sekolah male dah, kepandai enggak ada. Kebetulan bersebut yo jando kayu, nikahlah atas pertimbangan kekayaan kata Nabi. Li jamaliha, atau karena cantiknya. Ya, karena condong mata ke rancak, nikahlah. Cantik. Atau li hasabiha, karena keturunan, anak pejabat, nikahlah. Atau li diniha, karena agamanya. Tapi kata Nabi, fasfar bizatiddin, yang paling beruntung kalau dia menikahi perempuan itu karena pertimbangan agama. Hanya perempuan yang karena agamanya lah yang bisa patuh pada suaminya. Perempuan yang buta tentang agama jangan berharap akan mematuhi suaminya. Jangan Bapak Ibu. Perempuan yang buta agama tidak akan patuh pada suaminya. Hanya perempuan yang mengerti agama yang bisa patuh, qanitat, hafizat. Kalau perempuan tidak ada agamanya pak,
suaminya pai karajo pai lo malala ken kamari. Itu perempuan yang tak mengerti agama, yang tidak salehah. Sebab kalau perempuan salehah tu Pak, suaminya pai karajo masuk ke rumahnya, kunci rumah. Itu perempuan salehah. Tapi perempuan yang tak salehah, suaminya pai karajo anyo mangwayuk lo ken kamari Pak. Beko sore pulang le Pak. Makanya kadang-kadang banyak suami-suami yang stres bukan memikirkan karajo, memikirkan istri yang tinggal. Aduh Pak, apalagi orang rumahku rancak, ya Pak, orang sabala panjang-panjang lu calieknya Pak. Awak pai karajo kadang seminggu baru pulang Pak. Banyak suamiku yang stres. Kenapa? Karena dia tidak yakin dengan agama istrinya. Bila dia memiliki agama yang kuat, berapa lama pun ditinggal dia tidak akan bermasalah, aman. Maka fa di sana maknanya istinaf. Artinya bila ingin rumah tangga ini langgeng, mulailah dengan memilih perempuan yang saleh. Itu perintahnya begitu, fa itu maknanya. Ya. Makanya tidak ada yang paling beruntung Pak Ibu yang mendapat menantu karena kesalehan, karena agamanya. Ya. Itu fa itu maknanya istinaf. Fa itu bisa saja maknanya sababiyah. Kalau sababiyah sebab, apa maknanya? Perempuan-perempuan yang saleh ini baru dia tunduk kepada suaminya disebabkan dua hal. Pertama, suaminya kawam, bisa memimpin rumah tangga dengan benar. Dan yang kedua, bima anfaku, suaminya memberi nafkah dengan layak. Bila yang dua ini tidak dipenuhi suami, maka istri boleh tidak patuh. Itu kalau dipahami sababiyah. Artinya seorang istri patuh pada suami tidak bersifat mutlak. Ada dua syarat, dua sebab yang membuat istri harus patuh pada suami. Satu sebabnya, karena dia bisa memimpin rumah tangga dengan benar. Kan ada Pak Ibu ya? Ya, kan ada itu suami itu tidak bisa memimpin rumah tangga. Tidak bisa Pak. Anak tidak bisa ngurus, ya. Istri tidak bisa kendalikan. Bahasa sederhananya Pak, yo tidak bisa jadi pegangan hidup gitu. Tidak bisa memimpin dengan baik. Itu makanya apa-apa aku disebut imam. Anda bisa jadi imam, you know? Tidak bisa memimpin. Kalau ada suami yang begitu, maka boleh istri tidak patuh. Karena itu misalnya Pak, bila suaminya sudah hang, ya Pak, lah hang suami kok Pak, itu istri boleh tidak patuh Pak. Kalau lah hang, kenapa? Karena dia tidak lagi kawam, tidak luruhnya leh, lah hang. Atau suamiku lah pikun. Kalau lah pikun boleh tak patuh? Boleh. Sebab instruksinya tak lurus leh. Akalnya tak pas leh Pak. Ya. Jadi kepatuhan istri kepada suami tidak mutlak. Karena ada sebab. Fa itu maknanya sababiyah. Makanya Allah nak menggunakan wa, tapi fa. Jadi kalau suaminya tidak bisa lagi memimpin, menahkodai rumah tangga dengan baik, maka istri boleh tidak mematuhinya. Ya. Ya Pak. Ya, minta cerai itu lain Pak. Ini dia tetap status istri, tapi dia boleh tidak mematuhi perintahnya bila dia tidak kawam.
misalnya disuruhnya bermaksiat istri kau, Pak. Ya. Kan boleh jadi, Pak, ada suami-suami tertentu yang menyuruh istrinya bermaksiat. Maka istri tidak boleh patuh. Kenapa? Karena suaminya tidak kawam, tidak lurus memberikan instruksi. Ya. Ada itu, Pak, mohon maaf, ada laki-laki kok, Pak, yang menjadikan istrinya mata pencarian. Misalnya istrinya penyanyi dangdut, berjoget-joget di pentas, Pak. Ditonton orang banyak istrinya, Pak. Itu kerajo disuruhnya istrinya, Pak. Istrinya boleh tidak patuh. Kenapa? Perintahnya tidak kawam. Ya. Kan banyak sekarang, Pak, suami-suami yang menyuruh istrinya jadi tontonan orang, jadi model kah, ya, jadi artis kah, jadi penyanyi kah, ya, yang kemudian istrinya itu dikonsumsi orang banyak, minimal wajahnya. Kalau ada suami yang begitu menyuruh istri, istri boleh tidak patuh. Kenapa? Tidak kawam. Karena kepatuhan seorang istri ada sebab, karena ada fa di situ. Fa itu maknanya sebab. Sebab dia lurus memberikan perintah. Kecuali perintah-perintah yang tidak bertentangan dengan syariat, atau larangan-larangan yang tidak bertentangan dengan syariat. Misal, ibu ya dilarangnya datang pengajian, ibu wajib patuh. Ibu dilarangnya datang salat berjamaah, ibu wajib patuh. Karena boleh jadi apa melarang ibu ke masjid itu ada pertimbangan. Ya. Mungkin mohon maaf ibuku terlalu cantik. Inyo khawatir beko banyak yang mencari ibu. Makanya suruh ibu di rumah saya. Kan boleh jadi begitu, Pak. Ada suami-suami mohon maaf pecemburu mana, Pak. Istrinya kok tidak boleh kamar-kamar lah, Pak. Ada, Pak, begitu. Istri kok dikurung di rumahnya, Pak. Yang tu inyo surang saya. Dan itu tidak bertentangan dengan syariat, Pak, Ibu. Karena memang istri milik suami. Anda kecuali yang dilarangnya salat 5 waktu. Puasa Ramadan wajib, itu tak boleh patuh. Tapi kalau salat ke masjid kan ada hadis, perempuan lebih baik salat di rumah, ya tak? Berarti dia tidak salah pula, ya. Tapi kalau bermaksiat dia suruh, jangan patuh. Kalau meninggalkan yang wajib dia perintahkan, jangan patuh. Karena itulah Allah menggunakan fa, sebab. Ya, Pak. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tu. Ya. Ya, itu benar ada sebab. Karena Allah menjadikan untukmu 2 lautan, di sana ada perhiasan, di sana ada makanan, ada bintang, ada bulan, maka disebabkan itu semua, maka bersyukurlah kamu. Nikmat Tuhan yang mana lagi kah yang engkau ya dustakan? Nah, itu iya, makanya fa, maka itu sebab. Allah bertanya itu maksudnya perintah tu, Pak. Bersyukurlah tu bahasa awaknya tu, Pak. Karena tanya kok tidak selalu berarti meminta tahu. Ya, ada kalanya tanya ini maknanya perintah. Misal, ambo kana ambo, Pak, ya. Lah dari tadi ambo mengecek le, Pak. Tunjuk tagak je lai. Pakai cek ambo. Anunya kapai lai. Itu ambo bertanya, Pak, tapi bahasa ambo apa tu, Pak? Pai lah lai. Jadi jawab je, alunya kapai yang lai. Alu lai ceknya. Aduh, dah itu jawab itu, Pak. Lari lah lai gitu.